nggak kamu tiba-tiba merasa kepala pusing, leher kaku banget, atau jantung berdebar kencang padahal nggak habis lari atau olahraga berat? Terus kamu langsung kepikiran, jangan-jangan ini tekanan darah yang naik gara-gara stres. Kalau kamu pernah mengalami ini, atau bahkan mengalaminya sekarang, kabar baiknya adalah kamu nggak sendirian, dan kamu sudah datang ke tempat yang tepat untuk menemukan solusinya. Hidup di zaman sekarang memang penuh tuntutan yang kadang terasa nggak ada habisnya. Kerjaan yang menumpuk, tagihan yang harus dibayar, masalah keluarga, atau bahkan cuma macet di jalan setiap hari. Semua ini bikin badan dan pikiran kita kayak lagi dalam mode siaga terus-menerus. Tanpa kamu sadari, kondisi ini pelan-pelan menggerogoti kesehatan, salah satunya dengan menaikkan tekanan darah. Tapi tenang, ada kabar baik yang bisa langsung kamu rasakan. Manfaatnya hari ini juga. Ada solusi sederhana yang bisa kamu coba sekarang juga. Dimanapun kamu berada, tanpa perlu alat khusus, tanpa perlu biaya, dan yang paling penting, efeknya bisa kamu rasakan langsung. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan memandu kamu langkah demi langkah untuk mencoba beberapa teknik relaksasi yang super gampang tapi punya efek luar biasa untuk menenangkan tubuh dan pikiran. Anggap saja video ini sebagai tombol jeda yang kamu berikan untuk dirimu sendiri, sebuah oase kecil di tengah padatnya jadwal dan rutinitas harianmu. Kita akan belajar bersama cara mengendalikan respons tubuh terhadap stres dan membantu menurunkan tekanan darah secara alami. Kalau kamu merasa video ini bisa membantu atau menginspirasi, aku akan sangat senang kalau kamu mau like, share ke orang-orang terdekat yang mungkin butuh ini juga, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dengan stres dan tekanan darah. Yuk, kita mulai perjalanan menuju ketenangan ini bersama-sama. Sebelum kita masuk ke praktik langsung, penting banget buat kamu memahami sedikit tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita sedang stres. Pengetahuan ini akan membuatmu lebih paham kenapa teknik yang akan kita pelajari itu benar-benar efektif dan berbasis sains. Coba bayangkan, tubuhmu punya sistem alarm darurat yang otomatis. Sistem ini sebetulnya super berguna dan bahkan bisa menyelamatkan nyawa kalau kita berada dalam bahaya nyata. Misalnya saat harus menghindar dari motor yang melaju kencang atau situasi berbahaya lainnya. Sistem ini dinamakan respons lawan atau lari. Nah, yang menarik adalah saat kamu merasa stres, cemas, atau tertekan, entah itu karena deadline kerjaan yang menumpuk, masalah pribadi yang belum selesai, atau bahkan cuma karena kejebak macet berjam-jam, tubuhmu akan otomatis menyalakan alarm darurat ini. Padahal kamu nggak dalam bahaya fisik yang nyata. Tapi otak kamu menganggap situasi ini sebagai ancaman. Akibatnya, hormon stres terutama adrenalin dan kortisol langsung membanjiri seluruh tubuhmu. Dua hormon inilah yang jadi biang kerok dari berbagai reaksi fisik yang kamu rasakan. Adrenalin membuat jantungmu berdetak lebih cepat dan lebih kuat untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, kortisol membuat pembuluh darahmu menyempit. Biar lebih gampang dipahami, coba bayangkan selang air yang sedang mengalir. Kalau ujungnya kamu pencet atau kamu sempitkan, airnya akan menyemprot lebih kencang dan tekanannya jadi naik drastis kan? Nah, kurang lebih seperti itulah yang terjadi di dalam pembuluh darah kita. Saat pembuluh darah menyempit, tapi di saat yang sama jantung memompa lebih kuat dan lebih cepat, tekanan di dinding arteri pun meningkat. Inilah yang kita sebut dengan tekanan darah naik. Kalau ini terjadi cuma sesekali, ini adalah respons yang normal dan justru melindungi kita. Masalahnya baru muncul kalau stresnya jadi kronis, atau berlangsung terus-menerus dalam waktu yang lama. Tubuhmu jadi kayak nggak pernah mematikan alarm daruratnya, selalu dalam mode siaga maksimal. Akibatnya, tekanan darahmu bisa tinggi terus dalam waktu yang lama, yang pada akhirnya bisa berkontribusi pada risiko hipertensi permanen dan berbagai masalah kesehatan serius lainnya, seperti penyakit jantung dan stroke. Dan ini bukan sekadar teori atau isapan jempol belaka. Banyak sekali penelitian ilmiah yang membuktikan adanya hubungan kuat antara tingkat stres seseorang dengan kenaikan tekanan darah yang signifikan. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menyenangkan. Kalau stres itu ibarat tombol panik di tubuh kita yang membuat semuanya jadi kacau, maka relaksasi adalah tombol reset yang bisa mengembalikan semuanya ke kondisi normal. Teknik relaksasi bekerja dengan cara mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, yang merupakan kebalikan total dari respons lawan atau lari tadi. Kalau tadi kita bicara soal mode panik, sekarang kita bicara soal mode istirahat dan pulih untuk tubuh. Anggap saja ini adalah mode penyelamatan diri dari dalam tubuh sendiri. Saat kita melakukan teknik relaksasi dengan benar, kita secara sadar mengirim sinyal yang jelas ke otak yang berbunyi begini. Aman, nggak ada bahaya, semua terkendali. Otak yang menerima sinyal ini langsung merespons dengan cara yang menakjubkan. Dia memperlambat detak jantung,
mengurangi produksi hormon stres secara bertahap, dan melebarkan kembali pembuluh darah yang tadinya menyempit. Hasil akhirnya sangat nyata, tekanan darah pun ikut turun secara alami. Tapi, manfaatnya nggak cuma berhenti di situ. Relaksasi yang dilakukan dengan konsisten juga bisa meredakan otot-otot yang kaku, terutama di area leher dan bahu, membuat tidur jadi jauh lebih nyenyak dan berkualitas, meningkatkan fokus dan konsentrasi, dan yang paling penting adalah membuat kesehatan mental kita jadi jauh lebih baik. Ada banyak banget cara dan metode relaksasi yang bisa dipilih, mulai dari meditasi formal, yoga dengan berbagai alirannya, mendengarkan musik yang menenangkan, sampai menggunakan aromaterapi dengan minyak esensial. Tapi di video ini, kita akan fokus ke 2 teknik paling dasar, paling mudah dipelajari. Dan yang paling penting adalah, bisa langsung kamu rasakan efeknya dalam hitungan menit. 2 teknik ini adalah latihan pernapasan dalam dan relaksasi otot progresif. Enaknya lagi, 2 teknik ini sama sekali nggak butuh alat atau perlengkapan khusus apapun. Dan bahkan bisa dilakukan sambil duduk di kursi kerjamu atau di sofa rumah. Sebelum kita mulai praktik langsung, ada tahap persiapan yang nggak boleh dilewatkan karena ini bagian penting dari prosesnya. Proses perpindahan dari mode sibuk dan tegang ke mode santai dan rileks ini membutuhkan sedikit pengaturan. Pertama-tama, cari posisi yang paling nyaman buatmu. Kamu nggak harus duduk bersila di lantai seperti biksu. Kalau memang nggak terbiasa, kamu bisa duduk tegak di kursi dengan nyaman. Pastikan kedua telapak kakimu menapak rata dan stabil di lantai. Punggung lurus tapi tetap rileks. Boleh bersandar kalau kursimu ada sandarannya. Letakkan kedua tanganmu dengan santai di atas paha. Telapak tangan mau menghadap ke atas atau ke bawah. Pilih yang paling nyaman buatmu. Kalau kamu lebih suka sambil rebahan, itu juga boleh banget dan bahkan mungkin lebih rileks buat sebagian orang. Cari sofa atau kasur yang nyaman. Luruskan badan dengan lengan berada di samping tubuh dalam posisi yang alami. Yang paling penting adalah pastikan kamu nggak akan terganggu selama beberapa menit ke depan. Kalau memungkinkan, silent atau matikan notifikasi ponselmu, atau lebih baik lagi taruh di ruangan lain, supaya kamu benar-benar bisa fokus. Kasih tahu orang-orang di rumah bahwa kamu butuh waktu sebentar untuk diri sendiri, dan minta untuk tidak diganggu. Sekarang, pejamkan matamu dengan pelan dan lembut. Menutup mata itu membantu banget dalam mengurangi distraksi visual dari luar, dan membawa fokus kita ke dalam. Ke sensasi tubuh, dan pernapasan. Kalau kamu merasa kurang nyaman dengan mata tertutup penuh, kamu boleh sedikit membuka mata dan menatap satu titik di lantai atau dinding di depanmu. Tapi dengan pandangan yang lembut, santai, dan gak fokus tajam. Ambil satu tarikan napas yang panjang dan dalam dari hidung, lalu hembuskan dengan perlahan lewat mulut sambil mengeluarkan suara halus seperti sedang menghela napas panjang. Biarkan bahumu turun dan menjadi lemas. Sekali lagi ya, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan semua beban, semua ketegangan, semua kekhawatiran yang kamu rasakan hari ini. Rasakan tubuhmu mulai terasa sedikit lebih berat, lebih grounded, lebih tenang. Bagus. Sekarang kamu sudah siap untuk memulai latihan yang sesungguhnya. Teknik pertama yang akan kita pelajari namanya pernapasan kotak. Kenapa disebut kotak? Karena polanya sangat simpel dan terstruktur seperti sisi-sisi kotak yang seimbang, yaitu tarik napas, tahan napas, buang napas, tahan napas lagi. Masing-masing dalam hitungan yang sama persis. Teknik ini sudah terbukti sangat ampuh untuk menenangkan sistem saraf dan mengembalikan fokus mental. Bahkan, banyak atlet profesional, tentara, dan pekerja dalam situasi tekanan tinggi menggunakan teknik ini untuk tetap tenang dan fokus. Kita akan coba bersama-sama dengan hitungan 4 detik untuk setiap fasenya. Aku akan memandu kamu dengan detail supaya kamu bisa mengikuti dengan mudah. Yuk, kita mulai sekarang. Pertama, kosongkan dulu semua udara dari paru-parumu dengan menghembuskan napas pelan-pelan sampai benar-benar kosong. Sekarang kita mulai putaran pertama. Tarik napas dengan lembut lewat hidung selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Rasakan udara masuk dan perutmu mengembang seperti balon yang ditiup. Lalu, tahan napasmu di posisi ini selama 4 hitungan. Jaga tubuhmu tetap rileks, jangan tega. 1, 2, 3, 4. Kemudian, hembuskan napas dengan pelan-pelan lewat mulut selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Rasakan perutmu kembali mengempis dan semua udara keluar dengan lembut. Dan terakhir, tahan lagi saat paru-parumu kosong selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Itu dia satu putaran lengkap. Gampang banget kan? Sekarang, yuk kita ulangi beberapa kali lagi, supaya tubuhmu benar-benar merasakan manfaatnya. Aku akan tetap di sini memandu kamu. Matanya tetap terpejam dengan nyaman,
dan fokuskan seluruh perhatianmu ke sensasi napas yang keluar masuk. Siap untuk putaran kedua? Tarik napas lewat hidung. 1, 2, 3, 4. Tahan napasmu dengan rileks. 1, 2, 3, 4. Hembuskan perlahan lewat mulut. 1, 2, 3, 4. Tahan saat kosong. 1, 2, 3, 4. Bagus sekali kamu melakukannya dengan baik. Biarkan pikiranmu cuma mengikuti alur napas dan hitungan yang teratur ini. Kalau ada pikiran lain yang tiba-tiba muncul tentang kerjaan, masalah, atau hal apapun, itu sangat wajar dan gak apa-apa. Jangan melawan atau memarahi diri sendiri. Biarin aja pikiran itu lewat seperti awan yang melayang di langit, lalu dengan lembut bawa kembali fokusmu ke napas. Kita coba sekali lagi ya. Tarik napas dalam. 1, 2, 3, 4. Tahan dengan tenang. 1, 2, 3, 4. Hembuskan semua udara. 1, 2, 3, 4. Tahan di posisi kosong. 1, 2, 3, 4. Teruslah bernapas dengan pola yang teratur ini sebentar. Aku akan memberikan ruang dan keheningan supaya kamu bisa menemukan dan menikmati ritmemu sendiri. Tarik, tahan, hembuskan, tahan. Coba rasakan dengan seksama bagaimana setiap hembusan napas membawa ketenangan yang semakin dalam ke seluruh tubuh. Rasakan detak jantungmu yang mungkin sudah mulai melambat, otot-ototmu yang mulai melemas, dan pikiranmu yang mulai jernih. Nikmati momen ini sepenuhnya, karena ini adalah hadiah yang kamu berikan untuk dirimu sendiri. Oke, sekarang dengan pelan-pelan, biarkan napasmu kembali ke ritme alami tanpa perlu diatur lagi. Tetap pejamkan mata sejenak, dan jangan terburu-buru. Coba perhatikan dengan penuh kesadaran apa yang kamu rasakan di tubuhmu sekarang. Mungkin ada sensasi hangat yang menyebar, atau bahumu terasa jauh lebih enteng dan rileks. Apapun yang kamu rasakan, terima saja dengan penuh syukur tanpa perlu menghakimi atau menganalisis. Sekarang kita lanjut ke teknik kedua yang juga sangat powerful, namanya relaksasi otot progresif sederhana. Kamu pernah nggak sadar kalau saat lagi stres, otot-otot di tubuh kita suka tegang sendiri tanpa kita sadari? Terutama di area tangan yang mengepal, bahu yang naik dan kaku, dan wajah yang mengerut. Nah, teknik ini dirancang khusus untuk membantu kita melepaskan ketegangan tersembunyi itu dengan cara yang unik, yaitu dengan menegangkan lalu merilekskan otot secara sengaja dan terkontrol. Dengan cara ini, kamu jadi lebih sadar di mana saja ketegangan tersimpan dan bisa melepaskannya dengan efektif. Kita akan fokus ke 3 area utama yang paling sering menyimpan ketegangan. Tetap di posisi nyamanmu, mata masih terpejam dengan tenang ya. Kita mulai dari tangan terlebih dahulu. Arahkan seluruh perhatianmu ke kedua tanganmu. Rasakan posisinya sekarang, temperaturnya, sensasi apapun yang ada. Sekarang, kepalkan kedua tanganmu sekuat yang kamu bisa sekuat-kuatnya, tapi jangan sampai menyakiti diri sendiri. Rasakan dengan jelas ketegangan yang muncul di jari-jari, telapak tangan, dan lengan bawahmu. Tahan ketegangan ini, tahan selama 5 detik penuh. 4, 3, 2, 1. Sekarang, lepaskan sepenuhnya. Buka kepalan tanganmu dan biarkan semua jarimu jatuh lemas sepenuhnya seperti kain yang basah. Coba deh rasakan perbedaannya. Enak banget kan? Mungkin ada sensasi hangat yang menyebar, atau sedikit kesemutan saat darah mengalir kembali dengan lancar. Nikmati perasaan rileks ini sebentar. Lanjut, sekarang kita pindah ke area bahu. Area ini adalah tempat favorit untuk menyimpan stres dan ketegangan. Makanya sering banget orang mengeluh pegal dan sakit di bagian ini. Sekarang, angkat kedua bahumu ke arah telinga setinggi mungkin. Seolah kamu berusaha menyentuh telinga dengan bahu. Tahan posisi ini dengan kuat. Rasakan ketegangan yang intens di bahu dan leher bagian atas. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Dan sekarang, jatuhkan bahumu sepenuhnya. Lepaskan semua beban yang ada di sana. Biarkan bahumu terasa berat dan jatuh ke bawah dengan gravitasi. Rasakan ada ruang lagi yang terbentuk antara telinga dan bahumu. Rasakan betapa leganya saat otot-otot yang tadinya kencang itu akhirnya bisa benar-benar istirahat. Terakhir, kita pindah ke area wajah. Kita sangat sering mengerutkan dahi atau mengatupkan rahang dengan keras saat sedang stres, fokus, atau cemas tanpa menyadarinya. Sekarang, kerutkan seluruh wajahmu sekuat yang kamu bisa. Kencangkan dahi sampai berkerut dalam, pejamkan mata sekuat-kuatnya. Kerutkan hidung seperti mencium bau yang tidak enak, dan tarik sudut bibirmu seolah sedang mencicipi sesuatu yang super asam. Tahan ketegangan di seluruh wajah ini. 5, 4, 3, 2, 1. Sekarang, lepaskan sepenuhnya. Rilekskan semua otot di wajahmu dengan total. Biarkan dahimu kembali mulus dan halus. Biarkan rahangmu sedikit terbuka,
dan benar-benar lemas. Lembutkan semua area di sekitar matamu. Rasakan bagaimana seluruh ekspresi wajahmu meleleh menjadi ekspresi yang tenang, damai, dan netral. Ambil satu napas dalam-dalam sekali lagi. Napas yang paling dalam hari ini. Dan saat kamu menghembuskannya dengan sangat perlahan, bayangkan dengan jelas bahwa sisa ketegangan terakhir yang masih tersisa dimanapun di tubuhmu ikut keluar bersama hembusan napas ini. Bayangkan ketegangan itu meninggalkan tubuhmu dan menghilang ke udara. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting tentang keberlanjutan. Gimana perasaanmu sekarang? Kamu baru saja memberikan hadiah yang sangat berharga dan meaningful untuk badan dan pikiranmu sendiri. Latihan yang baru kita lakukan tadi adalah senjata yang sangat ampuh untuk melawan stres dan menurunkan tekanan darah. Tapi ada satu kunci utama yang menentukan keberhasilannya, yaitu konsistensi. Kamu nggak perlu menunggu sampai stres berat atau sampai kepala pusing parah dulu, baru melakukan latihan ini. Justru melakukannya secara rutin sebelum stres datang adalah strategi terbaik. Coba deh masukkan latihan ini ke dalam rutinitas harianmu dengan jadwal yang tetap, mungkin 5-10 menit di pagi hari, sebelum memulai aktivitas untuk memberi fondasi ketenangan sepanjang hari. Di sela-sela jam kerja saat mulai merasa penat atau overwhelmed, atau di malam hari sebelum tidur supaya tidurmu jadi jauh lebih nyenyak dan berkualitas. Anggap saja latihan relaksasi ini sebagai vitamin atau suplemen untuk sistem sarafmu, sesuatu yang rutin dikonsumsi untuk menjaga kesehatan preventif. Semakin sering kamu berlatih dan mempraktikkan, semakin mudah dan semakin cepat tubuhmu untuk masuk ke mode rileks mendalam saat kamu benar-benar membutuhkannya di situasi yang menegangkan. Ibaratnya, kamu sedang melatih dan memperkuat otot relaksasi dalam tubuhmu sehingga dia jadi lebih responsif. Selain dua teknik yang sudah kita pelajari hari ini, kamu juga bisa dan sangat dianjurkan untuk eksplorasi metode relaksasi lain yang mungkin lebih cocok dengan preferensi pribadimu. Mungkin mendengarkan musik instrumental yang menenangkan, seperti piano atau suara alam. Melakukan peregangan ringan atau yoga sederhana, berjalan santai di taman atau area hijau, atau menggunakan aromaterapi dengan minyak esensial seperti lavender atau chamomile. Intinya adalah temukan apa yang paling cocok, paling nyaman, dan paling efektif buatmu secara personal. Lalu lakukan secara rutin dan konsisten. Simpan video ini di playlist atau bookmark, supaya kamu bisa kembali lagi kapanpun kamu butuh panduan lengkap seperti ini. Ingat bahwa mengelola stres itu adalah sebuah perjalanan panjang, bukan tujuan akhir yang bisa dicapai sekali lalu selesai. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah investasi berharga untuk kesehatan jangka panjangmu, terutama untuk kesehatan jantung dan tekanan darahmu yang sangat vital. Sekarang dengan sangat pelan dan lembut, mulailah membawa kesadaran kembali ke ruangan di sekitarmu. Jangan terburu-buru. Gerakkan sedikit jari-jari tangan dan jari-jari kakimu. Rasakan sensasinya kembali. Putar pergelangan tanganmu dengan lembut. Kalau sudah merasa siap dan nyaman, buka matamu dengan sangat perlahan. Biarkan cahaya masuk sedikit demi sedikit. Berkediplah beberapa kali kalau perlu untuk menyesuaikan. Gimana perasaanmu sekarang setelah melakukan latihan ini? Apakah kamu merasa lebih tenang dan damai? Apakah tubuhmu terasa lebih ringan dan lega? Atau mungkin kamu justru merasa sedikit mengantuk karena sangat rileks? Apapun yang kamu rasakan, semua itu valid dan benar. Tidak ada yang salah dengan respons tubuhmu. Aku akan sangat senang dan berterima kasih banget kalau kamu mau berbagi pengalaman atau perasaanmu di kolom komentar di bawah video ini. Ceritakan bagaimana latihan ini berpengaruh padamu. Atau mungkin kamu punya teknik relaksasi favorit sendiri yang ingin dibagikan. Membaca cerita dan pengalaman satu sama lain bisa saling menguatkan, memotivasi, dan menginspirasi dalam perjalanan kesehatan kita. Selamat ya, kamu sudah berhasil meluangkan waktu yang sangat berharga untuk merawat dan menyayangi dirimu sendiri hari ini. Ini adalah tindakan self-love yang sesungguhnya. Ingat dan tanamkan dalam hati bahwa kamu punya kekuatan penuh untuk memengaruhi dan mengendalikan respons tubuhmu terhadap stres. Teknik yang baru kita pelajari bersama tadi adalah bukti nyata dan konkret bahwa ketenangan itu bisa dan harus datang dari dalam diri, dari sesuatu yang sesederhana napas kita sendiri yang selalu ada setiap saat. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, memberikan insight baru, atau membantu mengurangi stres dan kecemasanmu, aku sangat berharap kamu mau menekan tombol like sebagai bentuk apresiasi dan dukungan. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan tips-tips kesehatan, kebugaran mental, dan teknik relaksasi lainnya yang akan terus aku bagikan. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu langsung tahu setiap ada video baru. Dan yang nggak kalah penting, bagikan juga video ini ke teman, keluarga, rekan kerja, atau siapapun yang kamu rasa mungkin sedang membutuhkan bantuan
untuk mengelola stres dan tekanan darahnya. Berbagi adalah bentuk kepedulian yang sangat berarti. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan mempercayakan aku untuk memandu kamu dalam perjalanan relaksasi ini. Jaga selalu kesehatan fisik dan mentalmu dengan penuh kasih sayang dan kesadaran. Ingat bahwa kamu layak untuk merasa tenang, sehat, dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga ketenangan selalu menyertaimu dalam setiap langkah.